Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang kita masuk dalam bab 203. Babun man lam yuwajihin nasa bikalamihi. Bab 203. Tidak menghadapi orang lain dengan celaan. Apa maksudnya bab tidak menghadapi orang lain dengan celaan? Tadi saya baca-baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Beliau mencontohkan, misalnya ada orang menyebutkan sebuah kekurangan orang lain di depan orang itu, tapi juga di hadapan banyak orang. Kayak misalnya kita lagi ngumpul sekian banyak orang, terus ada yang bilang, ini loh, ngutang belum dibayar, mana utangnya? Nah, ini menyebutkan sesuatu yang bermaksud mencela, dan itu di hadapan banyak orang. Itu maksud dari bab tidak menghadapi orang lain dengan celaan. Contoh yang lain, kalau ada seseorang datang, kemudian dilihat wajahnya ada sesuatu. Misalnya aja apa ya, cemong. Cemong apa? Cemong. Cemong itu apa ya? Celemotan. Ya. Misalnya makan apa? Sate gitu ya. Terus gini, terus kecapnya lari ke sini. Nah, terus dia bilang gini, lihat-lihat mukanya sini, lihat ini, lihat mukanya. Jadi orang melihat ke dia dengan maksud untuk mempermalukan atau mentertawakan. Nah, ini maksud dari bab 203 itu. Silakan. Riwayat 436. Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muslim mengabarkan kepada kami dari Masyruk, ia berkata. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, Sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi. Nabi SAW pernah membuat sesuatu lalu beliau memberi keringanan mengenai hal itu. Fatanazzaha anhu qaumun fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu suatu kaum tidak menghindarinya, maka hal itu lalu sampai kepada Nabi SAW. Fa khataba fa hamidallaha thumma qala ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uh. Beliau lalu berkhutbah memuji Allah lalu bersabda, mengapakah ada beberapa kaum yang menghindari dari sesuatu yang aku buat? Fa wallahi inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah dan paling takut kepadanya. Saya jelaskan dulu. Intinya ada sebuah perkara yang dilakukan Nabi. Dan Nabi SAW menetapkan sesuatu. Intinya gitu dulu ya. Lalu ada orang yang justru menghindari dari apa yang sudah Nabi tetapkan. Maka Nabi SAW menyampaikan di hadapan orang-orang. Jadi orang banyak tahu tentang perbuatan tersebut. Tapi Nabi tidak sebutkan pelakunya. Nabi cuma mengatakan, mabalu aqwamin. Kenapa ya ada orang? Kenapa ya sebagian kaum gitu? Kenapa ya ada sebagian orang yang justru menghindari sesuatu yang saya lakukan? Saya kan lebih tahu dari mereka tentang Allah dan saya lebih takut kepada Allah. Kenapa harus takut mengerjakan apa yang saya kerjakan? Gitu maksudnya. Kita ambil contoh kasus yang lain. Nabi pernah utus seorang sahabat bernama Ibnu Lutbiyah. Atau ada juga yang mengatakan Ibnu Latabiyah. Ditugaskan Nabi untuk memungut zakat. Ternyata sampai di tempat orang-orang yang dia datangi untuk diambil zakatnya,
selain dapat zakat, dia dapat juga sesuatu untuk dianya. Siapa tadi namanya? Ada dua penyebutan. Satu bilang apa tadi? Ibnu Lutbiyah. Atau ada juga yang mengatakan Ibnu Latabiyah. Seharusnya ya, dia tidak bawa pulang sesuatu untuk dirinya. Nabi tugaskan dia untuk memungut zakat saja. Tapi jangan ngambil sesuatu dari orang-orang yang dia ambili zakatnya. Nah ternyata dia bawa pulang sesuatu, dua unsur, ada zakat dan ada juga pemberian buat dia. Setelah dia sampai kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini zakatnya sedangkan ini buat saya. Paham? Maka Nabi pun marah. Lalu Nabi naik ke atas mimbar, lalu Nabi berkata, kenapa ya ada orang? Nabi tidak bilang, ini Lutbiyah ini, Ibnu Lutbiyah ini gasar, enggak gitu. Nabi cuma bilang, kenapa ya ada orang? Kami tugaskan dia untuk mengambil zakat, lalu dia datang kepada kami dan berkata, ini zakatnya, yang ini punya saya. Kok gitu ya? Coba kalau seandainya tadi kami tidak berikan dia tugas untuk mengambil zakat, dapat nggak dia ini barang ini? Maksudnya, atau dalam perkataan yang lain, seandainya dia duduk di rumah bapak dan ibunya, kami tidak berikan dia tugas untuk menjadi pengambil zakat. Apakah dia dapat hadiah-hadiah ini dari orang-orang? Maksudnya Nabi itu, kami sudah kasih kamu tugas, nanti kamu ada pemberian tersendiri, tapi jangan lagi ngambil. Ini kayak, gak ada bagus ya? Ini kayak orang misalnya jadi kepala dinas pendidikan misalnya. Karena jadi kepala dinas pendidikan, terus penerbit-penerbit datang bawa parsel lebaran. Terus kita bilang gini, kenapa ya ada orang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, terus malah dapat pemberian parsel-parsel ini. Coba kalau nggak jadi kepala dinas, dapat nggak? Jawabannya, enggak. Nah itu maksudnya perkataan Nabi. Coba kalau tadi kita tidak tugaskan menjadi pengambil zakat, dapat nggak? Jawabannya, nggak dapat. Akhirnya Nabi SAW kemudian mengatakan, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diambil oleh orang yang sudah diberikan upah dari pekerjaan, itu adalah khianat. Begitu. Sama kayak dunia tipping di sebagian perusahaan. Makanya kalau di perhotelan yang bintang 5, itu ada sering kita baca tulisan no tipping. Nggak boleh ngasih tip. Karena para pegawai yang ada di hotel itu sudah digaji oleh manajemen hotel untuk memberikan pelayanan. Oleh karena itu nggak boleh lagi ngambil dari tamu-tamu hotel. Karena nanti akan menjatuhkan kualitas pelayanan. Ya, itu semua adalah ghulul, harta pengkhianatan. Sampai sini paham? Nah kita bukan fokus ke situnya. Fokus kita adalah perkataan Nabi. Nabi bilang, kenapa ya ada orang? Padahal Nabi tahu siapa pelakunya. Tapi Nabi tidak ingin mempermalukan orang tersebut di hadapan banyak orang. Makanya Nabi cuma bilang, kenapa ada orang? Ini salah satu bentuk akhlaknya Nabi SAW yang dicontohkan kepada kita. Kalau seandainya seseorang terpaksa mencela sebuah perbuatan yang dia ingkari, maka hati-hati jangan sampai mempermalukan orangnya di hadapan banyak orang dengan menyebut namanya. Apalagi kalau dalam hal kasus orang itu memang tidak tahu. Ya. Dalam kasus orang itu tidak tahu kalau perbuatannya adalah perbuatan yang salah. Ibnu Lutbiyah atau Ibnu Latabiyah itu mungkin dia tidak tahu bahwa dia tidak boleh lagi ambil hadiah dari orang-orang yang dia ambili zakatnya. Mungkin dia tidak tahu. Untuk menjaga perasaannya, maka Nabi, apa tadi? Maka Nabi
Sebut perbuatannya, tapi tidak sebut pelakunya. Contoh lain ya, misalnya kita jadi guru. Kayak gini nih, misalnya saya lagi ngajar gini. Terus misalnya ada yang terkantuk-kantuk. Bahkan kepalanya sudah betul-betul jatuh. Kalau begini, Mas, bangun. Kasih bangun itu. Itu tuh, yang tidur itu. Semua orang akan melihat ke dia, dan dia akan merasa malu. Sehingga misalnya ustadznya memberi kode, gitu. Misalnya ini ke admin kan. Si adminnya tahu. Seginiin. Tanpa semua orang lihat siapa yang digitukan. Misalnya. Contoh yang lain apa? Di pelajaran. Ada murid yang semua disuruh hafalkan dan semua sudah hafal. Nah, tapi dia tidak mau menghafal. Lalu ustadznya atau gurunya tidak berkata, jangan seperti ini. Ini pemalas, dia sendiri yang tidak mau menghafal. Kalau seperti itu akan mempermalukan dia. Sehingga kalimatnya misalnya diganti. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa asing, seperti bahasa Arab ini, memang kita harus menghafal. Kenapa kita harus menghafal? Karena tidak ada bahasa asing yang bisa dikuasai kalau tidak menghafal kosakata. Nah, gitu. Cuma begitu saja. Tanpa menunjuk orangnya. Nah, lanjut. Penjelasan kata tanazzaha anhu qaumun, menjauhi dan menghindarinya. Kandungan hadis 1. Hadis ini mengandung anjuran agar bersungguh-sungguh meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang paripurna. Hadis ini juga mengandung celaan dan akibat buruk bagi orang yang menyelisihinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi ittiba atau mengikuti sunnahnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada ajaran yang lebih adil dan lebih baik dari ajaran beliau. 2. Hendaklah memilih kata-kata yang baik dalam memberi nasihat dan berlemah lembut ketika mengingkari suatu kemungkaran. Nah, catat poin yang lain, yang ketiga. Boleh mengingkari sebuah perbuatan di hadapan umum tanpa menyebutkan pelakunya. Meskipun sebenarnya kita sudah tahu pelakunya siapa. Atau kita memang berniat untuk menegur orang lain. Misalnya ada seorang istri konsultasi kepada seorang ustadz. Ustadz itu tahu siapa suaminya. Lalu dia angkat masalahnya di tengah pengajian tanpa menyebutkan pelakunya. Hanya menyebutkan perbuatannya dengan bahasa yang mungkin tidak langsung menjurus, tapi orang itu merasa. Paham ya? Kalau ada yang seperti itu, maka kita tidak boleh bilang gini, oh ustadznya menyebarkan aib depan umum. Aibnya siapa? Karena orangnya tidak disebut. Ya. Misalnya saja saya bilang gini, ada sebagian suami rajin pengajian, duduknya bahkan sering di depan, bawa kitab, bawa pena. Tapi kalau di rumah, suka mukul istri. Kan nggak tahu siapa. Yang kita sindir di sini siapa? Yang kita sindir adalah seseorang. Ya, tapi kita tidak sebutkan pelakunya, kita cuma sebutkan perbuatannya. Ya, kalaupun saya melakukan seperti itu, biasanya saya mencari memandang ke posisi yang bukan orangnya. Misalnya orangnya di sini. Nah, saya ngomongnya di sebelah sana. Sebagian orang gini. Karena kalau saya begini, ada sebagian orang gini. Nanti dia marah sama istrinya. Aku itu, gitu kan? Dia merasa terus dia ngomong sama istrinya, kamu cerita apa sama Ustadz? Nah, supaya lebih halus, maka ngarahnya ke situ, tapi matanya ke sana. Allahu a'lam. Lanjut. Riwayat selanjutnya. Riwayat 437. Abdurrahman bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Salam Al-Alawi. Lanjut saja karena ini dhaif.
Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang menghadapi seseorang dengan sesuatu yang tidak beliau sukai. Pernah suatu kali seseorang menemui beliau dan pada diri orang itu ada suatu bekas berwarna kuning. Ketika berdiri beliau berkata kepada para sahabatnya, kalau sekiranya ia mengubah atau menghilangkan bekas kuning itu. Saya kira gambarnya sudah bisa didapat bahwa Nabi SAW itu punya kebiasaan bila pun harus menegur sesuatu, maka Nabi menjaga perasaan dengan cara mencari jalan agar tidak mempermalukan seseorang. Ya. Tadi saya kasih contoh celemotan atau cemong di muka. Ya. Bukan gini, itu loh, nih pipinya itu loh, ada nasi, makan aja nasinya di pipi. Gitu. Sering orang ngomong gitu kan? Tapi ngomongnya di hadapan orang-orang sehingga orang-orang melihat ke dia, maka dia pun malu. Ya. Yang lebih beradab kita bilang gini. Nunjukkan ke pipinya tanpa membuat orang-orang mengarahkan wajah ke arah dirinya. Lanjut bab 204. Man qol li akharin ya munafiq fi ta'wilin ta'awwala. Bab 204. Orang yang berkata kepada orang lain, wahai orang munafik, menurut anggapannya. Bab 204. Tentang orang yang berkata, hai munafik. Tapi bukan betul-betul munafik, melainkan munafik menurut anggapannya. Saya kasih contoh. Kalau ada orang suka berdusta kalau bicara, suka mengingkari kalau berjanji, dan kalau diberi amanah sering mengkhianati, itu sifat apa? Munafik. Nah, kita punya teman mengumpulkan 3 sifat ini. Maka kita pun berkata, kamu ini munafik. Dan itu memang betul-betul ada pada dirinya. Berarti itu bukan menurut anggapan, tapi memang sesuai kenyataan. Nah, yang di bab 204 ini, orang itu melakukan sebuah perbuatan yang menurut dia sebuah kemunafikan. Tapi munafik atau tidak, wallahu a'lam. Paham ya? Makanya ada kata-kata menurut anggapannya. Nanti kita akan lebih dapatkan maksud dari judul bab ini setelah kita baca ceritanya. Silakan. Riwayat 438. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata. Husain mengabarkan kepada kami dari Sa'ad bin Ubaidah. An Abi Abdurrahman As-Sulami qol. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, ia berkata. Sami'atu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul. Aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata. Ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam wakilana farisun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku bersama Az-Zubair bin Al-Awwam. Kami berdua berkuda. Faqal intaliqu hatta tablughu rawdata kada wa kada. Wa biha imra'atun ma'aha kitabun min hatibin ilal musyrikin. Fa'tuni biha. Beliau lalu bersabda, berangkatlah kalian hingga sampai kebun ini dan itu. Di sana ada seorang wanita yang membawa surat dari Hatib kepada orang-orang musyrik. Bawalah surat itu kepadaku. Kasih catatan dulu, Hatib di situ, Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haitsu wasafa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami mendapatinya sedang berjalan mengendarai untanya seperti apa yang dilukiskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Faqulna al-kitaba alladhi ma'ak. Kami berkata, serahkan surat yang ada padamu. Ya, saya tadi dengar di kajian Syekh Abdul Razak al-kitaba. Maksudnya a'tina al-kitaba. Di situ al-kitabu ya. Ya, saya dengar pembacanya Syekh Abdul Razak baca al-kitaba alladhi ma'ak. Qalat ma ma'i kitab. Ia menjawab, aku tidak membawa surat. Fabahatnaha wa ba'iraha. Lalu kami memeriksanya berikut untanya. Faqala sahibi ma ara. Temanku lalu berkata, aku tidak menemukannya.
Faqultu ma kadzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berdusta. Walladzi nafsi biyadihi la ujarridannaki aw la tukhrijinnahu. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya. Lanjut. Sungguh akan aku telanjangi jiwaku. Sungguh aku akan telanjangi engkau dan engkau keluarkan surat itu. Fa ahwat biyadiha ila hujzatiha wa 'alaiha izarun sufun. Wanita itu lalu memasukkan tangannya ke dalam pengikat bajunya, sementara ia mengenakan pakaian yang terbuat dari wol. Ya. Mungkin seharusnya izaru sufin, harusnya. Di situ izarun sufun. Harusnya izaru sufin. Yaitu sarung dari wol. Fa akhrajat. Ia lalu mengeluarkannya. Fa'atayna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Umar, khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, da'ni adrib unuqah. Umar lalu berkata, ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Biarkan aku memenggal lehernya. Faqal, ma hamalak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, apa yang menyebabkanmu demikian? Kepada siapa Nabi bicara ini? Kepada Hatib. Faqal ma bi illa an akuna mu'minan billah wa aradtu an yakuna li 'indal qawmi yad. Hatib lalu menjawab, aku hanya ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah, tetapi aku ingin mempunyai suatu jasa bagi orang-orang itu. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Qal sadaqa ya Umar. Awalaysa qad syahida badran la'anallahu attala'a ilaihim faqal ya'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Beliau bersabda, benar wahai Umar, tidakkah ia telah ikut perang Badar? Semoga Allah selalu mengawasi mereka. Beliau lalu bersabda, lakukanlah apapun sesuka kalian, sungguh surga telah ditetapkan untuk kalian. Fadamat aina Umar wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kedua mata Umar pun berlinang dan dia berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Perhatikan jemaah, itu. Ceritanya begini. Nabi SAW itu akan menaklukkan kota Mekah. Kejadian yang ada di cerita ini jelang penaklukan kota Mekah. Nabi SAW sudah punya strategi. Beliau kumpulkan sebanyak 80 orang. 80 orang ini disuruh menuju ke perkampungan namanya Dhu Khosyah dan Dhul Marwah atau Dhu Marwah. Disuruh berangkat pada bulan Ramadan supaya orang-orang tidak ada yang curiga dan tidak banyak yang tahu bahwa Nabi SAW akan menuju ke kota apa? Mekah. Kan penaklukan kota Mekah itu terjadi di bulan Ramadan. Ada 80 orang oleh Nabi disuruh berangkat duluan tapi ke tempat yang lain supaya nggak banyak yang curiga bahwa Nabi akan menuju ke kota Mekah. Apa tujuannya ke kota Mekah? Untuk menaklukkan kota Mekah. Tapi kalau seandainya sudah persiapan rame-rame orang, terus semuanya berbondong-bondong ke sana, nanti orang-orang musyrikin pada tahu, nanti mereka di sana persiapan. Nah ini ceritanya adalah penyerangan mendadak gitu. Tapi meskipun demikian, ada seorang sahabat Nabi yang sudah tahu rencana Nabi, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini salah seorang dari sahabat Nabi yang punya jasa besar terhadap Islam. Salah satunya adalah bahwa dia termasuk di antara yang ikut perang Badar. Di bulan Ramadan juga. Pada tahun ke-2 Hijriah. Nah Hatib ini kemudian menuliskan surat. Dia tujukan kepada beberapa orang musyrikun yang ada di Mekah. Dia beritahu bahwa Nabi akan berangkat menuju ke kota Mekah dan akan menaklukkan kota Mekah. Jadi seolah-olah itu adalah pengkhianatan. Seolah-olah Hatib ini mata-mata yang akhirnya membocorkan rahasia. Paham ya? Bagaimana caranya Hatib mengirimkan surat itu sampai di Mekah? Melewati seorang perempuan. Yang perempuan ini dia bayar untuk berangkat pakai unta menuju ke kota Mekah. Tapi meskipun Hatib sama perempuan itu kong kali kongnya diam-diam,
Allah lebih tahu. Ya, dan Allah Maha tahu, lalu Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Para sahabat nggak ada yang tahu. Allah kasih tahu langsung kepada Nabi, wahai Muhammad, itu ada sahabatmu namanya Hatib, membocorkan rahasia penaklukan kota Mekah lewat perempuan. Perempuan itu naik unta. Maka di sini yang diutus adalah, siapa di sini? Disebutkan dua orang tadi. Siapa? Ali dengan Az-Zubair bin Awwam. Kata Ali, kami pun berangkat berkuda dua-duanya. Masing-masing berkuda. Maka Nabi SAW sebelum kami berangkat, beliau berpesan, berangkatlah kalian sampai nanti di kebun Anu. Di sana kalian akan dapati ada seorang wanita, dia bawa suratnya Hatib kepada orang musyrikun. Bawa kembali suratnya ke sini. Ya. Maka berangkatlah kami, lalu kami dapati si perempuan itu sedang berkendara dengan untanya. Unta sama kuda cepatan mana? Gitu. Mereka berangkat dengan kuda, si perempuan itu berangkat dengan unta. Ceritanya tersusul. Kami pun menyusul si perempuan itu dan kami dapati dia lagi jalan sama untanya. Sama kayak apa yang digambarkan Nabi. Maka kami pun turun dan menyergap perempuan itu. Kami bilang gini, Alkitab alladzi ma'ak. Ya. Surat yang sama kamu. Tidak disebutkan i'tina, enggak pakai begitu. Enggak pakai apa? Fi'il amrnya, langsung ke objeknya saja. Alkitab alladzi ma'ak. Minta surat yang ada sama kamu. Maka perempuan itu berbohong. Dia bilang, saya enggak bawa surat apa-apa. Maka kami pun memeriksa untanya. Berikut kami periksa dirinya dengan apa yang kelihatan saja. Yang kelihatan dari tubuhnya dia nggak bawa surat, dia nggak bawa gulungan. Kami periksa perbekalannya, kami periksa untanya. Dan betul-betul kami tidak dapati suratnya. Maka sahabatku, berarti di sini maksudnya siapa? Zubair. Karena yang cerita Ali. Sahabatku bilang, iya kok nggak ada. Ini sudah diperiksa nih nggak ada kok gitu. Maka Ali mengatakan, demi Allah Nabi tidak mungkin berdusta. Kalau Nabi sudah bilang perempuan itu bawa surat, pasti ada. Ini Nabi yang ngomong. Ya. Dan Nabi itu dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin Nabi berdusta. Maka aku katakan kepada si perempuan itu, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kamu pilih mana? Ku telanjangi atau kamu keluarkan saja tanpa ku telanjangi. Ya. Perempuan ini pun tidak pakai ngeles lagi. Wallahu a'lam, mungkin si perempuan itu mendengar kata-kata Nabi nggak mungkin bohong. Bisa jadi perempuan itu berkata, iya Nabi nggak mungkin bohong. Mau memang ada kok suratnya. Dan hanya ada kemungkinan suratnya pasti dapat. Dengan dua kemungkinan, telanjang atau tanpa telanjang. Telanjang atau tidak telanjang, suratnya pasti ketemu. Karena Nabi tidak mungkin bohong. Kemudian perempuan itu serta-merta memasukkan tangannya ke dalam ikat bajunya. Kebetulan dia pakai semacam sarung dari wol. Sarung itu adalah bagian pakaian yang dari pinggang sampai bawah. Dulu pun perempuan ada pakai begitu. Mungkin untuk lapisan. Diikat pakai sesuatu. Itu namanya hujzah. Dikeluarkan dari hujzahnya. Ternyata disitulah dia simpan suratnya. Maka kami pun bawa pulang surat itu. Kami tinggalkan si perempuan itu. Kami berikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi sudah panggil Hatib. Kan Nabi langsung tahu. Nggak perlu begini lagi. Siapa ya yang tulis suratnya ini? Dibuka dulu. Siapa ini? Atau bikin pengumuman. Siapa nih? Nggak perlu begitu. Karena Nabi dari awal sudah diberitahukan oleh Allah. Ya bahwa yang ngirim itu adalah Hatib. Begitu dibuka tulisannya. Betul-betul tertulis di bawahnya. Dari Hatib untuk fulan-fulan-fulan. Maka Umar berkata, sungguh dia telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya dan orang mukmin. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal saja lehernya. Ya, kurang ajar ini.
Kita mau naklukkan kota Makkah malah dia bocorkan kepada orang musyrikun. Maka Nabi SAW kemudian berkata dulu kepada Hatib, wahai Hatib, apa yang menyebabkanmu demikian? Kenapa kamu tulis surat itu? Maka si Hatib pun mengatakan, ya Rasulullah, saya tetaplah beriman kepada Allah. Saya tetap beriman kepada Rasulnya. Saya tidak murtad. Ya, khawatirnya nanti dikira murtad masalahnya. Dia berkata, saya tetap beriman kepada Allah. Saya tidak murtad. Saya melakukannya, kalau di sini tertulis, saya ingin punya suatu jasa bagi orang-orang itu. Apa maksudnya? Dia bilang, saya di sana, di Mekah, saya punya keluarga dan harta. Masih ada sisa dari keluarga saya dan masih ada sisa dari harta saya yang saya tinggalkan di sana. Dan saya kepengen ada orang-orang yang menjagakannya. Nanti kalau kita berangkat ke sana, kita taklukkan, saya kepengen keluarga saya dengan harta saya itu ada yang jaga. Nah, saya ingin orang-orang itu berterima kasih sama saya, makanya saya kasih kabar. Itu maksud dari kata-kata, saya hanya ingin mempunyai jasa bagi orang-orang itu. Maksudnya saya kasih kabar kepada mereka, jadi mereka terima kasih sama saya. Cara berterima kasihnya gimana? Jaga keluarga dan harta saya. Itu yang saya maksud. Tapi saya tidak murtad dari agama saya. Maka Nabi SAW mengatakan, benar wahai Umar. Hatib ini kan termasuk di antara sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Sementara orang-orang yang ikut dalam perang Badar, sudah Allah berikan kepada mereka jaminan surga. Bahkan kata Allah Ta'ala, wahai para orang-orang yang mengikuti perang Badar, lakukanlah apapun yang kalian suka, karena sungguh telah kutetapkan surga untuk kalian. Allah selalu, di sini dikatakan, Allah selalu mengawasi mereka. Ya. Dan Allah mengatakan, ini salah ya, salah terjemah di sini. Coba untuk melihat terjemahan di sini di baris ketiga. Yang benar, Allah, semoga Allah itu semoganya buang aja. Allah selalu memperhatikan mereka. Dan berkata. Jadi bukan beliau bersabda. Tapi ini Allah langsung yang ngomong. Allah menoleh ke arah orang-orang yang menyertai perang Badar. Dan Allah berfirman kepada mereka, lakukanlah apapun yang kalian suka, sungguh surga telah kutetapkan untuk kalian. Ini Allah yang mengatakan. Karena dalam riwayat yang lain, ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan lakukan apapun yang kalian mau, bahkan seandainya pun kalian berzina. Karena saya pasti akan ampuni untuk kalian semuanya. Khusus untuk yang ikut perang Badar. Begitu. Akhirnya Umar pun menangis. Dia berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wallahu alam kenapa Umar ikut menangis. Apakah mungkin karena dia bagian dari orang-orang yang disebut juga? Ataukah karena dia merasa dia tadi salah? Ya, tapi ini adalah keutamanya Umar. Yang Umar itu tidak membiarkan orang-orang melakukan pengkhianatan kepada Islam. Kisahnya jelas ya? Lanjut. Penjelasan kata Raudhatun, yaitu kebun khoh yang terletak di dekat kota Madinah. Al-Hujzu, ikatan sarung. Perkataan Umar, ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya sama dengan perkataan wahai munafik. Karena pengkhianatan atau semacam ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang munafik. Nah, jamin dirahmati Allah. Apa hubungan cerita ini dengan judulnya? Tadi judulnya, orang yang berkata kepada orang lain, hei munafik, menurut anggapannya. Ingat, menurut anggapannya. Bukan karena kenyataannya memang munafik. Dikasih contoh, Umar ngomong, ya Rasulullah, orang ini sudah mengkhianati Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Dan berkhianat itu bahasa lainnya apa? Munafik.
Nah, Umar berkata begitu menurut anggapannya Umar. Tapi kan Nabi SAW tidak langsung mengiyakan perkataannya Umar. Apa yang dilakukan Nabi tadi? Nabi tidak langsung mengiyakan perkataan Umar. Apa yang dilakukan Nabi? Nanya. Tabayun dulu. Ya. Umar langsung menjustifikasi, hei munafik. Karena bagi Umar, orang yang membocorkan rencana Nabi kepada orang musyrikun, itu sama dengan bekerja sama dengan orang kafir untuk melawan orang Islam. Dan itu adalah perbuatan orang-orang munafik, nifak besar. Ini versinya Umar. Makanya ada kata-kata menurut anggapannya. Ya. Tapi Nabi SAW tidak langsung mengiyakannya. Makanya Nabi tanya, wahai Hatib, kenapa kamu begitu? Nah, perkataan dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, itu bahasa lainnya adalah wahai munafik. Bolehkah kita mengatakan demikian? Ya. Di sini Umar melakukannya karena memang terbukti bahwa Hatib memang membocorkan rahasia itu. Tapi ternyata si Hatib ini punya sebuah alasan. Meskipun alasannya tetap salah. Karena dia mengatakan, ya Rasulullah, saya di sana punya harta dan keluarga. Ini menunjukkan bahwa Hatib itu melakukannya karena syahwat. Dia tergoda sama syahwat. Kepada siapa? Kepada hartanya. Ya. Dia syahwat terhadap hartanya. Dan dia tergesa-gesa. Padahal kan dia sebenarnya mungkin saja berkata, ya Rasulullah, maaf, ini kan sebelum kita menaklukkan kota Mekah, boleh nggak ya saya amankan dulu keluarga saya? Kan bisa aja. Daripada membocorkan, ini hampir kena penggal sama Umar. Ya, lanjut. Kandungan hadis. 1. Hadis ini menerangkan satu bentuk mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar nyata. Tambahkan di situ. Dekat mujizat tambahkan nubuwah. Ini menunjukkan nubuahnya Nabi. Atau mukjizatnya Nabi. Nubuah itu bukti kenabian. Bahwa Nabi SAW itu memang benar-benar seorang Nabi. Buktinya Nabi SAW tahu apa yang dilakukan Hatib tanpa ada orang beritahu. Karena yang beritahu Nabi adalah Allah sendiri. Lanjut. 2. Dibolehkan membongkar rahasia orang yang bersalah dan boleh menyingkap tubuh wanita yang bersalah, melihat auratnya, serta menyentuhnya apabila terdapat maslahat bagi kepentingan kaum muslimin. Bagi kaum muslimin ya. Nanti kasus ini jangan dilakukan ketika kemaslahatnya tidak seperti untuk kaum muslimin. Contoh, kebetulan baru saya lihat di medsos. Ada orang bikin video ngomentari sebuah video kasus gitu. Teman-teman, boleh nggak sih kayak gini gitu? Di blur-blur gitu. Ada orang laki-laki perempuan ketangkep sedang melakukan mesum di toilet masjid. Kedapatan oleh DKM. Lalu DKM-nya nyeret mereka berdua keluar untuk dipermalukan dalam kondisi tidak berpakaian. Kan kelihatan auratnya. Mungkin maksudnya untuk memberikan pelajaran. Tapi pertanyaannya, bolehkah kayak gitu? Kalau yang dilakukan oleh Ali, ancamannya Ali, keluarkan suratmu atau kutelanjangi. Di sini ada kemaslahatan besar untuk kaum muslimin. Ya, apa kemaslahatannya? Masalahnya di sini akan terjadi penaklukan kota Mekah. Akan terjadi satu jihad yang lain. Ya. Sedangkan mengeluarkan orang dari tempat mesum, di video disebarkan. Dalam kondisi si perempuannya tidak berpakaian. Muslimah, pakai jilbab lagi qadrul. Ya. Meskipun di blur-blur masih ada jilbabnya. Segini. Boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Memang mereka melakukan kesalahan, tapi kesalahannya pribadi. Kemaslahatannya pun untuk dikeluarkan dalam kondisi seperti enggak ada. Ya. Kemaslahan untuk orang banyak enggak ada. Khawatirnya malah mungkin kemaslahatan bagi sebagian orang saja. Ya. Supaya dapatkan video gratisan. Perempuan lagi enggak pakai apa-apa.
Atau mungkin supaya nanti kalau diposting nanti followernya nambah. Kemaslahatannya kecil. Atau kemaslahatannya ada tapi buat individu saja. Ya. Ini saya cerita tapi nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus tadi. Kakak saya itu dulu kan gondrong. Memang kayak preman. Gondrong sepinggang. Ini saya baru dengar cerita dia ini kayaknya 2 bulan terakhir. Seumur-umur saya belum pernah dengar dia cerita langsung kayak gitu. Dia gondrong sepinggang. Naik motor di Yogyakarta pas masih mahasiswa. Jatuh. Kecelakaan. Ya kan? Jatuh setengah pingsan. Terus turun beberapa tukang becak. Karena dia gondrong panjang. Ya kan? Dikira apa? Perempuan. Dipegang dadanya kakak saya. Terus ngomong pakai bahasa Jawa. Wow, apa? Wah, lanang katanya. Rupanya laki-laki katanya. Nah, kakak saya itu setengah sadar, setengah kan dengar kan? Apa sih bahasa Jawa? Pokoknya walah, laki-laki ternyata. Lanang, tak kira wedok gitu. Kakak saya ngamuk datang ke tukang beca itu. Ayo, oh, berarti tadi sampai itu datang itu bukan mau nolong saya ya? Ya, cuman karena saya gondrong dikira perempuan. Oh, bapak-bapak ini ya. Karena dia ngomong sesama tukang becak. Oh, tak kira wedok, ternyata lanang. Gitu kan? Saya dengarkan, iya kurang ajar. Berarti ada juga kalau mahasiswi jatuh, itu orang tidak berniat untuk nolong. Ternyata ada mahasiswi jatuh, orang angkat untuk pegang-pegang. Katanya dipegang dadaku, dikacak. Dia bilang, ternyata nggak ada isinya. Gitu. Saya datangin itu tukang becak tuh, kurang ajar bapak ini. Ya. Oh jadi berarti bapak-bapak ini kalau datang perempuan jatuh di situ, yang dilakukan itu pegang badannya ya? Oh pada malu semua. Kebetulan kakak saya memang preman di masa itu ya, tahun 98. Ya mau berantem situ bisa berantem dia. Ya. Di tahun itu. Kalau sekarang sih sudah ada preman. Sudah ngaji soalnya. Tapi di masa itu gondrong mau kelahi sama siapapun bisa. Maksud saya gini, itu khawatirnya orang-orang yang melakukan itu juga sebenarnya sini kamu keluar, wow, mesum di masjid ini. Khawatir itu sebagian orang tuh bukan untuk membela kehormatan masjid. Khawatirnya sebagian itu memang untuk memanfaatkan video. Dapat video gratis perempuan pakai jilbab, pakai atasan tapi nggak pakai bawahan. Ya, disimpan di HP. Itu HP terus videonya diapain? Selain di share, terus diapain tuh? Ya. Ada yang sini ditarik-tarik perempuan itu. Oh, sampai dipeteng. Bisa jadi malah dikacak. Ya kan? Jadi apa yang terjadi pada kasusnya Hatib dan Ali di sini, ini tidak untuk dilakukan karena kalau ini dibolehkan untuk sebuah kepentingan kaum muslimin. Kalau itu kepentingannya oknum-oknum DKM yang mau mempermalukan sambil mencari kesempatan dalam kesempitan. Dan orang nggak boleh digitukan. Yang berhak untuk mempersekusi seperti itu atau yang berhak untuk menghukum itu ulil amri. Ya. Kepergok ya udah dikunci dulu. Ditutup, dihalangi, nggak boleh lari, dipanggil polisi misalnya. Dikasuskan untuk kasus perzinahan misalnya. Ya, tapi tidak untuk direkam ini lalu disebarkan. Ya. Lanjut. 3. Keutamaan para sahabat yang ikut dalam perang Badar dan keutamaan Hatib bin al-Balta'ah. Habib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, karena ia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar. Nah, lanjut. 4. Dibolehkan mengajukan usulan-usulan dan pandangan-pandangan kepada imam atau hakim atau pemimpin jika usulan-usulan tersebut berasal dari orang-orang yang dipercaya, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ketika mengusulkan untuk menebas leher Hatib radhiyallahu anhu. Ini ngusul ya, bukan kritik. Maka ngusul kepada ulil amri berbeda dengan kritik ulil amri di hadapan umum.
Kalau misalnya mengkritik, apa presiden ini, presiden gini-gini, itu namanya kritik. Tapi kalau usul itu beda. Ya, karena saya pernah bikin video, isinya usulan, dibilang orang kritik ulil amri. Saya bilang, saya nggak tahu. Jelas apa yang saya sampaikan, nggak tahu siapa yang bodoh, siapa yang tolol di situ. Saya ngusul kepada para presiden, kepada ini. Bagaimana kalau itu usulan namanya, bukan kritik. Waktu itu kalau nggak salah videonya berkaitan dengan apa LGBT lah gitu di sekolah. Lupa ingat bagaimana yang saya sampaikan. Tapi yang jelas berbeda antara kritik dengan usul. Kalau misalnya kita usul kepada Bapak Presiden bahwa guru yang punya tanda-tanda boti nggak boleh jadi guru. Itu usul, bukan kritik. Karena Umar menyampaikan usul dan bukan kritik. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Faedah tambahan, menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin itu sifat munafik. Menolong orang kafir untuk melawan orang-orang mukmin itu sifat munafik. Bahasa lainnya jadi pengkhianat atau jadi mata-mata untuk orang kafir. Misalnya orang Palestina lalu nyebrang, misalnya karena dia dikasih uang, akhirnya jadi mata-matanya orang Israel misalnya. Bila ada demikian, maka ini adalah sifat munafik. Dan bisa jadi nifak besar. Ini kita bahas kemarin pas kajian Al-Firqatun Najiyah di bab 33, bab tentang kufur besar. Ya, salah satu dari bentuk kufur besar adalah kufur amali, yang salah satu contohnya adalah menyengaja untuk menolong orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Itu kufur besar. Jadi kita tidak ragu bila ada orang, misalnya orang Palestina, tapi jadi mata-mata Israel, itu kufur besar. Kufur akbar. Nah, faedah berikutnya, pentingnya tabayun. Kalau Nabi tidak tabayun, terpenggallah kepala Hatib. Tapi Nabi tabayun dulu. Wahai Hatib, kenapa kamu lakukan itu? Ini menunjukkan pentingnya tabayun. Bahkan tabayun itu bisa menyelamatkan satu nyawa. Karena ada sebagian orang langsung main baku hantam misalnya. Padahal tidak tanya-tanya, ternyata
Yang dihantam justru korban. Pernah lihat video kayak gitu gak ya? Ya. Saya pernah lihat ini pas demo. Yang giniin tuh polisi. Ya. Polisi. Yang dipukulin orangnya justru polisi. Woi, saya polisi. Tapi pakaiannya preman memang. Ya kan? Nah, orang terlalu semangat nggak tanya-tanya dulu mana yang malingnya. Polisi yang dikira maling. Gitu. Lanjut. Satu lagi. Bahayanya syahwat dan ketergesa-gesaan. Syahwatnya Hatib kepada keluarga dan hartanya. Ini perkataan Syekh Abdul Razak. Ya, faedah dari Syekh Abdul Razak bahwa Hatib melakukan itu karena ada syahwat terhadap hartanya yang ingin dia selamatkan di kota Mekah. Dan dia ada ketergesa-gesaan. Karena kan seharusnya dia bisa tanya kepada Nabi, ya Rasulullah nanti kita kalau taklukkan kota Mekah, apakah dihancurkan semua atau bagaimana? Apakah dibunuh semua atau bagaimana? Karena pada kenyataannya orang-orang yang datang di sana, orang-orang di sana diberikan kesempatan untuk masuk Islam. Ya kan? Nggak langsung tiba-tiba datang langsung bantai, tidak. Dan tidak mungkin Nabi mengambil harta yang bukan miliknya kaum muslimin. Apa? Kok salah ngomong? Dan Nabi tidak mungkin datang ke sana langsung merampas harta orang, nggak mungkin. Nah ini karena ketergesa-gesaannya Hatib, makanya dia sampai mengirim utusan untuk membocorkan rahasia penyerangan kota Mekah. Ini menunjukkan bahayanya orang tergesa-gesa, apalagi ditambah dengan syahwat. Hampir aja mati nih. Ya. Baik. Apakah ada yang mau bertanya? Masih ada 3 menitan. Bolehkah mengatakan orang munafik tapi konteksnya bercanda? Coba kayak apa contohnya? Oh munafik ini. Ya, gak pantas ya. Soalnya kan ada sempat berapa riwayat dan riwayat yang tadi mau kita baca tapi gak jadi. Riwayat yang setelah ini 205. Untuk orang yang memanggil saudaranya hai kafir. Dalam riwayat yang sebelumnya memanggil saudaranya hai fasik, hai munafik. Maka panggilan tersebut akan kembali kepada salah satu dari mereka. Bila sesuai dengan keadaan orang tersebut, maka gelar tersebut akan jatuh kepada yang di labeli munafik atau kafir atau fasik. Bila tidak, maka akan kembali kepada yang melabeli. Ya. Jadi meskipun bercanda, seharusnya itu tidak boleh. Emang gak ada kata-kata yang lain selain munafik. Ya. Masih banyak kali. Bercanda masih banyak dengan cara-cara yang tidak melanggar syariat. Nah, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.